Di antara hal yang membuat manusia sulit untuk bahagia, susah untuk berkembang, tidak produktif dalam kehidupan, adalah tenggelam di masa lalu dan terlalu khawatir tentang masa depan. Padahal hidup yang menjadi jatah kita, yang betul-betul bisa kita manfaatkan hanyalah saat ini saja. Yang kita miliki hanya hari ini, bukan masa lalu atau masa datang. Masa lalu sudah tidak ada, masa mendatang belum tentu ada. Kita pernah punya masa lampau, tapi hal itu sudah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia simpan di satu tempat yang tidak bisa kita akses lagi. Tidak ada yang namanya mesin waktu. Kita tidak bisa mengulang apa yang sudah terjadi, hanya bisa mengenang saja. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terlewatkan, kita hanya bisa menjadikannya pelajaran. Oleh sebab itu, orang yang berlarut-larut dengan masa lalu, apakah dengan nostalgianya, apalagi dengan kesedihan-kesedihan dan ratapan-ratapannya, adalah orang yang melakukan pekerjaan sia-sia. Apa gunanya menghabiskan waktu yang kita miliki saat ini untuk mengkaji-kaji masa lalu, untuk menyesali apa yang terjadi, untuk meratapi nasib, untuk bersedih dengan apa yang telah hilang? Tidak ada gunanya. Kita justru harus memanfaatkan waktu yang kita punyai sekarang untuk sebanyak mungkin menebar manfaat, untuk sebisa mungkin produktif, untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Karena hanya saat ini saja, sekali lagi hanya saat ini saja yang kita miliki, bukan yang dulu, bukan yang nanti. Jadi pekerjaan-pekerjaan meratapi masa lalu atau membuat judgement, menjadikan masa lalu kita yang buruk menjadi pembenaran bagi kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan di masa kini, melakukan aksi-aksi yang penuh dendam, melampiaskan apa yang tidak terpuaskan di masa dulu, itu semuanya adalah kebodohan. Satu-satunya yang bisa kita manfaatkan dari masa lalu adalah menjadikannya pelajaran. Atau mungkin kalau ada yang indah di masa lalu, kita bisa jadikan kenangan yang membuat kita bahagia di masa kini. Itu saja. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul melihat negeri-negeri yang pernah ada, dia katakan tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang sudah punya masanya dulu. Tapi sekarang adalah masanya kamu untuk bisa lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu itu. Begitu juga dengan masa depan. Masa depan itu sesuatu yang belum tentu ada. Kita belum tentu punya hari esok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu apa yang akan dia perbuat besok hari, atau tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan menghembuskan nafas terakhirnya. Bisa jadi 1 jam ke depan kita sudah tidak ada. Jadi untuk apa repot memikirkan sesuatu yang belum ada? Masa depan itu akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu kita tergesa-gesa menyusulnya. Allah mengatakan, "Ata amrullahi fala tasta'jilu." Ketetapan Allah itu pasti akan datang. Tidak perlu kamu ingin minta disegerakan masa depan itu. Karena waktu itu berlalu secara natural. Tidak perlu kita tergesa-gesa untuk sampai pada esok hari. Tentu kita boleh untuk punya rencana, bahkan sangat baik punya rencana-rencana di masa depan, punya planning-planning yang matang. Tapi sekali lagi, masa depan itu belum tentu ada. Maka yang terbaik adalah kita hidup untuk hari ini. Khawatir tentang masa depan, bagaimana ini keadaan besok. Nah, manusia di zaman kita ini kan suka itu khawatir seperti itu, menakut-nakuti diri sendiri. Bagaimana kalau ada pandemi lagi ke depan yang lebih parah daripada COVID-19 yang lalu? Bagaimana nanti kalau jumlah manusia semakin bertambah banyak di muka bumi lalu terjadi kepadatan? Bagaimana mengatasi scarcity? Ini beras makin mahal, minyak naik, pemanasan global dan lain sebagainya. Sibuk memikirkan itu. Bagaimana besok karir saya? Bagaimana bisnis saya besok? Apa yang akan terjadi kepada anak-anak? Sudahlah, tenang saja, semua itu sudah ada yang mengatur. Allah itu punya nama Al-Mudabbir. Dia maha pengatur, dan pengaturan yang dia buat itu adalah pengaturan yang detail, pengaturan yang terbaik, dan tidak mungkin ada sepercik pun kezaliman di sana. Maka kita perlu sikap tawakal terhadap masa depan ini. Untuk masa lalu kita punya sikap
memaafkan, menerima, melupakan kalau itu buruk. Untuk masa depan kita harus juga berlapang hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena semua itu sudah ada yang mengatur. Kesulitan-kesulitan yang ada di masa depan itu kan hanya bayangan kita. Jangan-jangan esok hari lebih mudah daripada yang sekarang. Maka ada satu ayat yang perlu kita ulang-ulang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah tidak akan ada yang menimpa diriku kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah kepadaku. Sementara dialah pelindungku. Allah tidak akan pernah zalim. Maka bagi masa lalu kita katakan let bygones be bygones. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Untuk masa depan sikap kita yaitu kue sera-sera. Whatever will be, will be. Yang terjadi, terjadilah. Kita harus pasrah menerima itu semua. Sekali lagi, bukan dalam pengertian kita harus tidak punya rencana dalam hidup, bukan itu. Tapi kita tidak boleh menyibukkan diri kita hari ini untuk bersedih dengan masa lalu dan khawatir dengan masa depan. Yang perlu kita lakukan adalah hidup dengan sebaik-baiknya hari ini. Hidup dengan sepenuh hati, gembirakan jiwa kita, buang segala kesedihan yang ada, tatap hari ini dengan optimis, kita komitmen untuk melakukan yang terbaik di hari ini. Bukankah kata Nabi kalau hari kita ini sama saja perlakuan kita dalam menghadapinya dengan hari yang lalu, kita termasuk orang-orang yang rugi. Maka hari ini penyikapan kita kepada kehidupan harus lebih baik. Jadi jangan salah memahaminya, bukan hidup ini harus lebih maju terus dari hari yang kemarin. Tentu ada naik turun dalam hidup, tapi yang harus lebih baik dari kehidupan itu adalah cara menyikapi hidup, cara kita menjalaninya. Maka saat ini juga mari kita katakan kepada diri kita, apa yang baik akan saya tingkatkan, apa yang salah akan saya perbaiki, semua dosa akan saya tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan buruk akan saya ubah. Saya akan menjalani semua hal dalam kehidupan ini dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Rasul mengajarkan kita dalam sholat misalnya, dia bersabda, "Shallu sholatan muwadda'." Sholatlah seolah-olah ini sholat terakhir. Nah begitu juga dalam hal lain, kalau kita berkumpul dengan keluarga, total perhatian kita seolah-olah kita akan segera berpisah. Kalau kita dalam bekerja, kita serius seolah-olah ini adalah kesempatan terakhir dalam menyelesaikan amanah-amanah kita. Kalau kita memegang kepemimpinan, maka seriuslah seolah-olah ini hari terakhir kita menjadi pemimpin. Dan ingat, masa depan yang sangat real itu bukan masa depan di dunia, tapi masa depan yang pasti itu adalah masa depan di akhirat. Itulah yang harus kita pikirkan, itulah yang harus kita persiapkan, dan untuk itulah hari ini kita beramal dengan segala macam kebaikan.